Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selamat pagi semuanya. Pagi. Semoga sehat selalu ya. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Jadi pertama-tama alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin amma ba'd. Yang saya hormati Ketua Prodi D4 Analis Kesehatan yakni Bapak Thomas Sumarsono SSI MSI. Kemudian yang saya hormati sebagai pembawa materi yang pertama yakni Bapak Andreas Putro Ragil Santoso SST MSI. Kemudian untuk yang kedua yang saya hormati Mbak Nastasia Nunki SST selaku pembawa materi yang kedua. Kemudian yang saya hormati pula untuk moderator kita pada webinar kali ini yakni Kak Widiana Stiti selaku moderator. Selamat pagi semua. Baik, untuk mempercepat di sini untuk seluruh peserta yang sudah hadir pada webinar kali ini yang berjudul Prospektif Kerja pada Jurusan Analis Kesehatan. Dan perlu kita ketahui semuanya bahwasanya di sini untuk peserta webinar kali ini tidak hanya diikuti oleh peserta dari analis kesehatan Universitas Nahdlatul Ulama saja, tetapi ada juga yang dari Poltekkes Semarang. Selamat pagi Poltekkes Semarang, apakah ada pesertanya dari Poltekkes Semarang? Ada. Oke, kemudian ada dari Stikes Nasional Surakarta, kemudian ada juga dari AAC An-Nasyr dari Cirebon, kemudian ada Poltekkes Kemenkes Jayapura, kemudian dan lain-lainnya yang mungkin tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Untuk kita semua, semoga dalam webinar kali ini dapat memberikan manfaat. Kemudian tujuan dari webinar ini adalah untuk meningkatkan pengetahuan kita terhadap prospektif kerja dari jurusan analis kesehatan dan untuk persiapan apa saja yang akan kita lakukan nantinya setelah kita menempuh pendidikan di jurusan analis kesehatan. Jadi dimohon untuk seluruhnya mendengarkan materi-materi dari setiap pemateri kita yang tentunya sudah banyak berpengalaman di dunia analis kesehatan. Oke, untuk selanjutnya saya akan langsung berikan kepada moderator untuk segera mulai webinar pagi ini. Kepada moderator kita, Kak Widiana Stiti. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Kedengaran suara saya? Siap, kedengaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Saya ucapkan terima kasih kepada panitia webinar pada hari ini yang memberikan kesempatan kepada saya untuk memoderatori kedua pemateri kita yang sangat luar biasa pada pagi hari ini. Perkenalkan, pertama-tama nama saya Widiana Siti Islambrati Putri. Saya mahasiswi D4 Analis Kesehatan Universitas Nahdlatul Ulama Surabaya, semester 6. Sekali lagi saya ucapkan selamat datang kepada seluruh peserta di webinar kita pada pagi hari ini yang bertemakan Perspektif Kerja Jurusan Analis Kesehatan. Baik, sekedar informasi, webinar kita kali ini terdapat dua sesi penyampaian materi. Yang pertama, sesi pertama tentang peluang kerja jurusan analis kesehatan yang akan dibawakan langsung oleh Bapak Andreas Putra Ragil Santoso, SST MSI. Beliau selaku dosen program studi D4 Analis Kesehatan Universitas Nahdlatul Ulama Surabaya.
Dan sesi yang kedua tentang persiapan fresh graduate lulusan analis kesehatan dalam mencari kerja, dan yang akan dibawakan langsung oleh Mbak Natasha Nunki SST. Beliau selaku laboran program studi D4 analis kesehatan. Dan setiap sesi akan ada pertanyaan langsung, maksimal 3 pertanyaan ya. Setelah ini saya akan membacakan kurikulum vitae dari kedua materi kita. Yang pertama, saya akan membacakan kurikulum vitae dari Bapak Andreas Prolagi Santoso, SST MSI. Bismillahirrahmanirrahim. Kurikulum vitae, nama Andreas Prolagi Santoso. Beliau bertempat tanggal lahir di Mojokerto 18 Juli. Untuk agamanya, beliau beragama Islam. Untuk nomor telepon dan alamat emailnya bisa kita lihat sama-sama. Beliau menempuh pendidikan D3 di Universitas Muhammadiyah Surabaya, bidang ilmu analis kesehatan, dan melanjutkan pendidikannya di D4 di Poltekkes Surabaya, bidang ilmu analis kesehatan, dan melanjutkan studi S2-nya di Universitas Udayana, bidang ilmu biologi konsentrasi mikrobiologi. Begitupun dengan pengalaman kerja dari beliau. Yang pertama, beliau pernah menjabat sebagai laboran di Laboratorium Klinik Pharmalab, kemudian Kepala Laboratorium di Laboratorium RSD PKU Muhammadiyah Mojo Agung, dan sekarang beliau sebagai dosen di program studi D4 Analis Kesehatan Universitas Nahdlatul Ulama Surabaya. Sebelum materi dimulai, ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan. Yang pertama, peserta diharapkan mengisi daftar hadir yang akan di-share pada sesi kedua. Yang kedua, peserta dipersilakan memberi pertanyaan langsung pada chat Zoom atau dengan menggunakan fitur raise hand dengan format pertanyaan, nama, institusi, dan pertanyaan. Dan yang ketiga, pertanyaan akan dibuka setiap pemateri selesai menyampaikan materinya. Baik, langsung saja. Saya persilahkan dengan hormat Bapak Andreas, waktu dan tempat dipersilahkan. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih atas waktunya. Jadi, suara saya jelas ya? Jelas, Bapak. Jelas, Pak Andreas. Oke, terima kasih Pak Taufik dan adik-adik di sini. Oke, di sini saya akan sedikit menjelaskan dalam artian kaitan dengan peluang kerja jurusan analis kesehatan. Mungkin di sini mungkin ada yang SMK atau dari universitas lain. Saya rasa memang semuanya pasti sudah tahu apa sih analis kesehatan. Nah, yang menjadi pertanyaan sekarang, kita ini posisinya apakah analis kesehatan ataukah teknologi laboratorium medik? Ini saya kasih gambaran terlebih dahulu. Jadi, analis kesehatan sampai saat ini memang masih dikatakan beberapa program studi itu adalah analis kesehatan. Kemudian sudah mulai ada perubahan sesuai dengan UU nomor 36 tahun 2014 bahwa laboratorium sudah tidak mengarah pada analis kesehatan lagi, terutama yang di area medis, kita masuk pada teknologi laboratorium medik. Ini sesuai dengan UU tahun 2014, UU nomor 36. Nah, ketika ada perubahan nama dari analis kesehatan ke laboratorium medik, ini yang perlu Anda pahami juga, bahwa yang namanya adanya perubahan pasti akan merubah atau mengalami perubahan skop terkait ranah pekerjaan. Oleh karena itu, kalau dibilang di sini
Kalau kita bicara kaitannya sama peluang kerja jurusan analis kesehatan, di sini akan saya bahas tetap ranah bagaimana analis kesehatan dan bagaimana ranah kita sebagai teknologi laboratorium medik. Nah, kalau kita mengenal di sini, ini mungkin karena saya sudah lebih lama daripada Anda mungkin beberapa yang ada di sini. Saya juga sesuai dengan kurikulum vita-nya saya tadi bahwa saya lulus tahun 2008 untuk D3. Kemudian ada D4 pertama di Surabaya, saya langsung masuk di D4 alih jenjang 2009. Di mana sebelum saya masuk di analis kesehatan, saya tuh belum tahu sama sekali analis kesehatan itu apa. Mungkin ini bisa dialami sama adik-adik mahasiswa, terutama yang mahasiswa semester 1, semester 2, semester 3, itu masih menjadikan gambaran. Kira-kira analis kesehatan itu apa? Atau teknologi laboratorium medik itu apa? Karena sebenarnya kalau kita bicara sekarang, sebenarnya sudah tidak di ranahnya analis kesehatan lagi, tetapi di teknologi laboratorium medik, sesuai dengan UU nomor 36. Hanya saja, mungkin beberapa program studi yang ada di Indonesia, ini masih ada pengajuan untuk perubahan nama program studi. Nanti akan merubah keseluruhnya, akan menjadi teknologi laboratorium medik, bukan analis kesehatan lagi. Nah, oleh karena itu saya infokan tadi bahwa saya sendiri nggak tahu yang namanya analis kesehatan. Akhirnya saya tiba-tiba masuk. Setelah saya masuk di sini saya menjadikan kira-kira ngapain sih? Yang saya tahu, saya dikasih tahu bahwa analis nanti kerjanya di laboratorium dan peluangnya sangat besar. Pada saat itu hanya di situ aja yang saya dapat informasi. Tanpa saya mengetahui lebih dalam lagi kira-kira ranah saya itu ngapain dan apa yang harus saya lakukan. Nah, ketika kita di sini analis kesehatan ataukah laboratorium medik, ranahnya kemana? Analis kesehatan itu sangatlah luas, Makanya sekarang sudah masuk ke ranahnya teknologi laboratorium, lebih kepada area mediknya kita, bagaimana ke arah teknologi sebenarnya. Selanjutnya, saya bicara kaitannya sama pendidikan. Kalau kita bicara kaitannya pendidikan analis kesehatan, sebelum saya masuk ke lebih dalam ya. Jadi pendidikan analis kesehatan atau pendidikan teknologi laboratorium medik itu bisa dikatakan bahwa yang namanya suatu pendidikan di sini bisa dimulai dari SMK analis kesehatan, ada D3 TLM, ada D4 TLM, kemudian dan S2 terapan TLM. Jadi jenjang untuk Anda, jenjang kalau Anda pengen kuliah dari lulus SMK analis kesehatan, tetapi meskipun bukan Anda lulus SMK analis kesehatan, Anda lulus SMA biasa, masuk ke D3 atau masuk ke D4. Karena di sini sebenarnya ada dua opsi. Mau ngambil D3 ataukah Anda mau ngambil D4. Di mana untuk D3 dan D4 di sini, untuk D3 D4 pastinya akan memiliki ranah yang berbeda. Ketika ranah Anda berbeda, pastinya Anda nanti ranah bekerjanya juga pasti akan berbeda. Meskipun yang namanya Anda nanti ke depannya memang pada dasarnya di laboratorium. Baik SMK sebenarnya bisa bekerja, tetapi ranahnya juga pasti sangat terbatas. Baru masuk ke D3, selanjutnya bisa lanjut ke D4. Kalau mau lebih lagi silahkan lanjut ke S2. Nah, ranahnya apa sih antara SMK, D3, D4, ataukah S2 terapan?
Ini apa bedanya? Secara gambaran, kalau SMK analis kesehatan, memang hampir pelajaran yang Anda dapatkan juga mungkin tidak jauh berbeda dengan ketika Anda D3. Tetapi skop pembatasannya itu pasti akan berbeda. Nah, untuk SMK analis kesehatan, kalau bekerja di laboratorium, lebih kepada hanya membantu di administrasinya, administratifnya. Itu adalah ranahnya SMK. Sebenarnya pengerjaan laboratorium memang diperbolehkan dan diizinkan, tetapi dia tidak bisa sampai pada bagaimana dia proses. Kaitannya nanti memberikan hasil sebenarnya tidak disarankan. Tetapi untuk Anda bisa menandatangani bahwa itu hasil laboratorium, kuliahlah D3 atau kuliahlah D4. Jadi untuk SMK sebenarnya lebih kepada administratifnya aja. Kemudian untuk yang D3 TLM, baru D3 ini ranahnya baru pelaksana. Nah, pelaksana di sini bagaimana yang namanya bekerja di laboratorium. Bekerja di laboratorium yang memproses semuanya apa yang ada di laboratorium, kaitannya pemeriksaan, sampel datang, itu adalah D3. D4 sebenarnya sama dengan D3. Hanya saja ada ranah lain yaitu kaitannya sama memvalidasi atau mengevaluasi hasil dari pemeriksaan yang sudah dilakukan. Kalau D3 untuk memvalidasi masih belum. Karena ranah dari D3 masih bagaimana dia memproses. Tetapi ketika dia sudah ranahnya D4, sudah mengarah pada bagaimana dia mengevaluasi. Bagaimana yang namanya proses dari tahapan pra-analitik, analitik, hingga sampai pasca analitik. Itu mendapatkan hasil yang memang sesuai ataukah tidak. Itu adalah ranahnya D4 TLM. Nah, yang paling terbaru di sini adalah S2 terapan TLM. Karena kenapa saya bilang baru, ini saya rasa baru di tahun 2018 S2 terapan TLM ini baru ada di Indonesia. Karena mungkin kalau zaman saya lulus 2009 itu saya sudah lulus D4 kemudian sudah ada S2 terapan, mungkin saya akan berpikir 2 kali apakah saya akan lanjut ataukah tidak. Ini. Nah, akhirnya baru 2018 baru ada S2 terapan TLM, di mana S2 terapan TLM di sini sudah mengarah pada arah kompetensi klinis itu seperti apa. Tetapi tetap ada batasan bagaimana yang namanya analis kesehatan dan mana yang namanya ranahnya dokter patologi klinik. Jadi tidak sampai tumbang tindih. Kemudian di sini ketika kita sudah mengetahui bagaimana pendidikannya, kita bicara kaitannya sama kalau kita masuk di dalam teknologi laboratorium medik, apa saja sih yang harus kita perkuat ketika kita mau menjadi tenaga laboratorium. Nah, di sini ada mata kuliah atau mata pelajaran yang memang harus Anda pahami dengan sebaik-baiknya. Imunologi, kimia klinik kesehatan, dan hematologi ini bisa dikatakan ilmu-ilmu yang bisa dikatakan ilmu wajib bagi Anda sebagai seorang analis kesehatan, karena hampir semua laboratorium, kalau kita bicara laboratorium klinik, pasti punya ini, meskipun sangat sederhana dalam pemeriksaannya, meskipun hanya sebatas darah lengkap, HB, kemudian hanya sebatas widal. Itu adalah hal yang pokok Anda sebagai seorang TLM. Selanjutnya, ranah di area mikrobiologi. Nah, sebenarnya mikrobiologi ini bagian juga ada kalanya bagian dari patologi klinik, karena bagaimana yang namanya suatu klinis untuk bisa menentukan bagaimana ada ranah penyakitnya. Ada mikologi, virologi,
mikrobiologi dan parasitologi. Sebenarnya parasit, viro, miko itu masuk dalam mikrobiologi, hanya saja mikrobiologi biasanya memang lebih identik sama bakteri. Tetapi kalau kita jabarkan secara lebih dalam lagi yang namanya mikrobiologi, tidak hanya bakteri, melainkan ada parasit, virologi, mikologi, mungkin ada juga kaitannya sama protozoologi. Kemudian kaitannya sama biologi medik, patologi anatomi, dan histologi. Dan penambahan lagi sebenarnya kalau zamannya kita bicara kaitannya sama analis kesehatan bagian dari kimia, analisa makanan, minuman, kemudian kimia farmasi, toksikologi, dan analisa air udara. Jadi kalau kita bicara ini dulu kalau kita bicara jadi analis kesehatan, ini adalah mata kuliah wajib. Ini adalah mata kuliah wajib. Tapi kalau di ranahnya sekarang, kita masuk di areanya teknologi laboratorium medik, kalau kita masuk sudah ranahnya teknologi laboratorium medik, sebenarnya analisa makanan, minuman, air, dan udara, ini sudah menjadi mata kuliah tambahan, bekal, bukan mata kuliah atau kompetensi utama. Sebagai Anda seorang teknologi laboratorium medik. Karena kalau kita bicara kayak teknologi laboratorium medik, pastinya adalah kaitannya sama bagaimana di area medis. Selanjutnya, kalau kita sudah mengetahui bagaimana ranahnya kita, teknologi laboratorium medik itu sudah arahnya di medis, kita bicara di sini kaitannya sama, sebentar, biasanya nggak muncul di sini. Oke, di sini ada 4 tingkat kemampuan sesuai keputusan menteri. Ini keputusan terbaru dari Kemenkes, di mana di sini terkait yang namanya keputusan menteri ini kaitannya sama standar profesi ahli teknologi laboratorium. Dan ini baru tahun 2020. Nah, di sini ada piramida, bukan piramida terbalik, tetapi bagaimana yang namanya piramida itu dari bawah ke atas. Mungkin kalau Anda nanti mengerjakan skripsi, baru kita bicara kaitannya sama piramida terbalik, tetapi kalau di sini kita tidak bicara piramida terbalik. Bagaimana seorang analis kesehatan mampu mengerjakan dan sehingga bagaimana kemampuannya itu bisa dikatakan sebagai seorang TLM. Harus bisa melampaui ini. Know, know how, so, dan does. Know yang pertama. Jadi bagian yang paling bawah di sini. Know, lebih kepada mengetahui dan menjelaskan. Kalau kita bicara yang namanya analis kesehatan atau kita bicara katanya sama TLM, di sini yang namanya Anda memang bekerjanya di area laboratorium. Memang Anda bekerjanya di area laboratorium. Tetapi yang harus Anda ketahui, yang namanya suatu tenaga laboratorium harus tetap tahu bagaimana sih yang namanya teoritisnya itu seperti apa. Ketika Anda pemeriksaan HB, teorinya seperti apa? Itu Anda harus tahu. Kenapa yang namanya HB itu ada dan kenapa kita harus memeriksa HB? Kalau kita sebagai seorang analis kesehatan atau TLM itu tidak bisa kita langsung mengatakan bahwa ya udah kita memeriksa HB. Kalau hanya sebatas memeriksa HB, Anda tidak harus kuliah tinggi-tinggi.
Anda tidak harus kuliah tinggi-tinggi. Karena kalau masuk di ranahnya, masuk aja Anda lihat nanti kerja di laboratorium, alat itu sudah tingkat otomatisnya tinggi, setelah darah didapat tinggal Anda tempelkan, hasil bakalan keluar. Tetapi sebagai Anda seorang TLM, tidak di situ ranah Anda. Jadi ranah Anda bukan di situ. Tetapi Anda harus tahu bagaimana ketika Anda memeriksa, ketika Anda mendapatkan hasil, Anda juga harus tahu bagaimana sih pemeriksaannya itu seperti apa, teoritisnya itu seperti apa, kenapa hasil itu bisa muncul. Nah, di sini untuk kompetensi yang namanya knowledge, ini lebih kepada mengetahui dan menjelaskan, dan ranah ujiannya itu adalah ujian-ujian secara teoritis. Kemudian selanjutnya ada know-how, di mana di sini pernah melihat atau didemonstrasikan. Jadi yang namanya seorang TLM sebelum bekerja menjadi seorang analis kesehatan harus tahu bagaimana sih yang namanya cara kerjanya itu seperti apa. Kemudian kalau sudah model seperti itu baru belajar bagaimana problem solvingnya terkait suatu pemeriksaan. Ketika di situ baru nanti kita bisa lihat, oh ranahnya seperti ini. Di sini ujian, model ujiannya biasanya adalah lebih kepada multiple choice yang dilakukan oleh UKOM model saat ini. Ini masih di know-how. Kemudian di show, terampil melakukan dan terampil menerapkan di bawah supervisi. Bagaimana yang namanya seorang TLM ketika dia melaksanakan suatu pekerjaan di laboratorium, dia bisa mengerjakan dan mendemonstrasikan hal tersebut dengan baik. Setelah dia sudah melihat dari know-how tadi, kemudian didemonstrasikan, yang namanya show berarti harus dia sudah bisa mengaplikasikan. Tetapi dia masih dalam proses pengawasan. Jadi bagaimana yang namanya suatu pengawasan? Bagaimana yang namanya suatu pengawasan? Ketika kita bekerja diawasi dengan orang yang lebih memahami, baru ini yang dinamakan yang namanya show. Karena kita sudah mencoba untuk mengaplikasikan secara langsung. Kemudian yang terakhir adalah das, melakukan secara mandiri. Ketika sudah kita bisa melalui bahwa bagaimana kita memahami tentang teori, kemudian bagaimana sebentar. Ini moderatornya berubah tiba-tiba. Keluar dari Zoom. Oke. Saya lanjutkan. Jadi, yang namanya analis kesehatan, Anda harus bisa melalui ini semua. Kalau Anda sudah bisa melalui ini semua, baru nanti Anda sudah siap untuk bekerja. Tapi kalau Anda masih belum melalui ini semua, Anda nanti bekerja pasti belum siap. Jadi Anda harus sangat siap untuk bekerja di sini. Nah, di sini saya kasih gambaran 0, 1, 2, 3, 4, bahkan sampai 5. Apa maksud dari ini? Apa maksud dari ini? Sebentar. Ini saya jadikan video host lagi ya. Oh, belum bisa. Oh, bisa. Oke. 0, 1, 2, 3, 4 sampai batas 5. Ini lebih kepada bagaimana Anda memproses atau Anda melewati tahun demi tahun. Nah, 0 ini saya anggap adalah seseorang yang SMK. Bukan berarti 0 ini dikatakan zero, dia tidak memiliki kemampuan. Tetapi dia sudah memiliki kemampuan. Tetapi
dia belum bisa menjadi bagaimana dia mengevaluasi, bahkan dia sebagai pelaksana lebih lanjut, dia sebagai seorang analis kesehatan. Karena di dalam aturan dari organisasi profesi yang bisa dikatakan atau yang bisa memiliki kartu anggota yang namanya profesi itu mulai dari D3. Mungkin kalau di SMAK itu masih bisa sekarang. Karena SMAK dibilang apakah sama dengan SMK? SMK itu sekarang kalau dulu itu SMAK. Dan mata pelajarannya jauh lebih kompleks di SMAK dibandingkan dengan SMK Analis Kesehatan. Kemudian di sini saya kemarin saya kasih warna hijau, kuning, merah. Hijau, Anda mulai berjalan. Bagaimana Anda mulai berjalan? Anggap D3 kesehatan, D3 analis atau D3 TLM terlebih dahulu. Anda baru belajar atau berjalan. Ketika Anda berjalan, pasti Anda sudah mulai melihat kira-kira saya ini mau ngapain? Apa yang saya pelajari? Di sini Anda mulai mengenal. Ketika sudah mulai 1 tahun pertama, Anda sudah mulai proses, baru masuk di ranah yang tahun kedua. Di tahun kedua ini sama halnya dengan traffic light, kalau kita bicara warna kuning, pastinya harusnya hati-hati. Dalam artian hati-hati di sini, Anda sudah bisa menentukan arahnya Anda ini di TLM mau ngapain. Ini adalah ketika Anda di tahun kedua. Makanya di tahun kedua biasanya yang namanya praktikum itu sangatlah banyak banget. Kemudian sampai di tahun ketiga, mungkin ini bagi yang D3, mungkin yang D3. Kalau yang D3 ini sudah bisa dikatakan tahun-tahun di saat tahun berhenti. Sudah mau selesai. Nah, kalau yang D3 di sini pastinya bagaimana ketika sudah melalui proses, apakah mau masuk ke D4 ataukah tidak. Tetapi kalau yang D4, ketika sudah melalui proses ini, baru nanti masuk ke tahun terakhir, ini adalah bagaimana dia mengacu pada analisa yang sudah dia pelajari dari semester 1 hingga semester 6. Kemudian warna keempat, 4 tahun lulus, tinggal Anda menentukan apakah Anda lanjut S2 ataukah tidak. Memang yang namanya kalau Anda paling bagus itu adalah linear, yang dikatakan linear itu adalah sesuai bidang minat Anda. Dalam artian analis ya analis. Sampai Anda lulus itu analis. Kemudian kalau sudah di sini digambarkan Anda bisa melalui ini semua. Kalau yang D3 lulus di 3 tahun, yang D4 lulus di 4 tahun. Kemudian yang S2 ini nambahnya 2 tahun, biasanya baru akan lulus di tahun ke-6. Nah, baru Anda lulus. Nah, ketika Anda lulus, ini baru saya akan menjelaskan bagaimana ketika Anda lulus. Life is about choice. Dalam artian, ketika yang namanya hidup itu Anda mempunyai pilihan. Pilihannya Anda mau mundur, sukses, maju, ataukah gagal. Ini adalah pilihan hidup Anda sendiri. Pilihan ini tergantung pada diri Anda sendiri, bukan orang lain. Itu yang harus Anda perhatikan. Jadi, bagaimana yang namanya suatu pilihan? Apakah Anda mau tetap berjalan menjadi sukses, atau sebatas maju tanpa Anda melangkah mengarah pada sukses, yang terpenting Anda maju aja, tanpa arah dan tujuan? Kemudian apakah Anda mundur? Ya udahlah mundur aja. Ataukah Anda ketika sudah merasa tidak dapat pekerjaan di tahun pertama, Anda sudah merasa gagal? Ataukah ketika Anda sudah berjalan, tadi baru berjalan aja Anda sudah merasa gagal? Udah, Nob. Nah,
Di mana di sini yang Anda harus perhatikan adalah ketika yang harus Anda perhatikan, kalau kita bicara kaitannya sama life about choice, dalam artian choose, di sini bagaimana yang namanya Anda merubah jalan pikiran Anda untuk mendapatkan pikiran yang berbeda kembali. Karena sudut pandang sesuatu, kalau Anda sudah memikirkannya cuma satu sisi, Anda tidak akan lepas atau move on dari area tersebut. Anda di sini kalau Anda bicara tentang bagaimana Anda memiliki pilihan hidup Anda, atau Anda melihat atau sudut pandang dari satu sisi, tidak bisa. Namanya hidup, Anda harus bisa melihat dari semua sisi. Kira-kira ketika saya berjalan A, apakah A ini sudah benar ataukah tidak? Sebenarnya bisa dikatakan benar, tetapi bagaimana Anda melihat dari sudut pandangnya? Apakah sudut pandangnya dari depan, dari belakang, dari samping, ataukah dari atas, bahkan dari bawah? Itu yang Anda harus perhatikan. Ketika Anda menentukan bahwa posisi di mana ada suatu kegagalan pada satu titik, Anda tidak bisa menentukan bahwa itu sudah gagal. Anda masih punya jalan yang lain. Makanya bisa dikatakan ini tadi, bahwa ada sukses, maukah mundur, maju, ataukah gagal. Ini pilihan hidup Anda sendiri. Mau Anda arahkan Ngantuk kemana. sekali, Nop. Kemudian, di sini, Ngantuk, ini Nop. adalah jalan hidup Anda. Jadi bagaimana jalan hidup Anda, mau memilihnya seperti apa? Kalau Anda mau bekerja ataukah tidak. Pilihan biasanya, kalau Anda sudah lulus, sudah menentukan arahnya mau kemana, ini biasanya yang paling sering terjadi. Nah, ada dua opsi. Mau menikah ataukah mau bekerja. Mungkin ada beberapa yang pilihannya menikah. Ini tidak salah. Bukan sesuatu pilihan yang salah. Kalau memang sudah semuanya tercukupi, langsung menikah, kemudian nggak usah bekerja, itu juga banyak yang terjadi. Kemudian memilih menikah, kemudian memilih tetap dengan bekerja, itu juga banyak. Sekarang pilihannya mau seperti apa? Apakah menikah tanpa bekerja? Ataukah menikah dengan bekerja? Ataukah hanya bekerja terlebih dahulu baru nanti menikah? Ini adalah opsi. Nah, yang terpenting di sini, ketika Anda yang namanya sudah mencari pekerjaan, mau berarah pada pekerjaan, kalau Anda lulusan analis kesehatan, pastinya Anda harus pegang yang namanya STR. Surat Tanda Registrasi. Surat Tanda Registrasi. Nah, surat tanda registrasi ini adalah ketika Anda harus lulus. Nah, untuk yang aturan terbaru sekarang itu adalah exit exam. Yang dikatakan exit exam, Anda lulus dari universitas, Anda harus punya STR terlebih dahulu atau sudah lulus ujian kompetensi terlebih dahulu, baru Anda bisa diwisuda. Itu aturan terkait exit exam. Kalau belum punya STR atau belum lulus uji kompetensi, ijazah itu belum bisa dipegang oleh mahasiswa yang sudah lulus tersebut. Nah, karena STR ini penting, surat tanda registrasi. Saya rasa mungkin semuanya sudah mulai mendengar STR itu apa sih? STR, surat tanda registrasi, di mana surat tanda registrasi Anda harus melalui ujian kompetensi terlebih dahulu. Nah, ketika Anda sudah punya pegangan STR, baru di sini Anda mau bekerja sebagai tenaga laboratorium. Bekerjanya di mana saja, untuk di kesehatan, terutama di fasilitas kesehatan, ada rumah sakit, ada klinik kesehatan, atau di laboratorium klinik.
Nah, di sini untuk yang namanya rumah sakit, saya rasa semuanya pastinya sudah tahu rumah sakit, kemudian klinik kesehatan, laboratorium. Yang pasti di sini yang ada laboratoriumnya. Kalau klinik kesehatan di situ nggak ada laboratorium, pastinya di situ tidak membentukkan laboratorium. Anda juga nggak mungkin bisa diterima di situ. Yang perlu diperhatikan di sini adalah ketika Anda memang bekerja di suatu lingkungan kesehatan, pastinya harus dipastikan di situ ada laboratoriumnya ataukah tidak. Nah, jadi apa di situ? Tenaga teknis laboratorium. Nah, di sini adalah perannya D3, D4 ini adalah di sini. Bagaimana yang namanya Anda mendapatkan sampel, Anda mengerjakan sampel tersebut, kemudian Anda mendapatkan hasil sampel. Kemudian kepala laboratorium atau penanggung jawab laboratorium. Tetapi penanggung jawab terkait hasil dari laboratorium itu masih ranah dari dokter patologi klinik. Nah, kepala laboratorium ini lebih kepada bagaimana yang namanya mengawasi atau melihat proses yang ada di laboratorium. Kemudian bisa mengarah pada quality control. Bagaimana Anda menjadi quality control untuk pemeriksaan setiap yang ada di laboratorium Anda. Jadi setiap pemeriksaan itu dikontrol, tetapi untuk beberapa alat memang sekarang sudah ada quality control secara langsung dan itu biasanya setiap pagi dilakukan. Kemudian di manajerial, yang dikatakan manajerial ini lebih kepada membantu proses terkait bagaimana yang namanya mungkin terkait pengelolaan data, kemudian nanti bagaimana yang namanya hasil laboratorium, perekapan dan lain-lain, ini adalah dikatakan manajerial. Kemudian di sini kaitannya sama laboratorium penelitian. Nah, yang namanya laboratorium penelitian apakah selalu di pendidikan? Tidak. Di luar pendidikan itu juga ada. Laboratorium penelitian ini adalah bagaimana yang namanya suatu pengembangan proses penelitian dilakukan. Ini Anda bisa bekerja di sini. Selanjutnya, kenapa saya gambar di sini, digambarkan di sini, Anda bisa bekerja di laboratorium forensik. Jadi Anda di sini, Anda membantu bagaimana yang namanya membantu diagnosa pasti kira-kira nanti berdasarkan hasil laboratorium, apakah hasilnya nanti sesuai ataukah tidak. Dengan apa yang memang mungkin ada tuduhan atau kasus dan lain-lain. Selanjutnya bisa juga bekerja di Badan Pengawasan Obat dan Makanan, Badan POM. Nah, di sini Anda tetap ranahnya Anda, kalau saya bilang di sini adalah Anda tetap ranahnya Anda di bidang laboratorium. Kemudian karena ada bekalnya Anda tadi, jadi mata kuliah tambahan tadi, dalam artian ada makanan minuman, ada analisa makanan minuman, ada analisa air dan udara. Anda bisa bekerja di perusahaan. Jadi di dalam suatu perusahaan, pasti ada laboratoriumnya. Baik itu perusahaan farmasi, baik itu perusahaan makanan, minuman, itu Anda bisa bekerja di situ. Kaitannya sama bagaimana yang namanya suatu bahan pangan itu apakah layak ataukah tidak, kemudian bagaimana yang namanya suatu perusahaan itu mengkontrol hasil laboratoriumnya itu seperti apa. Ini adalah Anda bisa bekerja di sini. Jadi kalau Anda sebagai lulusan D3 analis kesehatan atau D3 TLM atau KD4, Anda bisa bekerja di bidang-bidang ini. Mau di lab, mau di perusahaan, mau di badan pengawasan, nggak ada masalah. Ini adalah ranahnya Anda. Tapi yang perlu diperhatikan, memang kalau kita mengacu pada teknologi laboratorium medik, itu sebenarnya lebih kepada lab forensik, lab penelitian, lab
klinik, yang rumah sakit tadi sama Badan POM. Tetapi untuk Anda tambahan kalau yang analis kesehatan dulu sebenarnya perusahaan itu bisa dijadikan acuan utama. Kemudian selain Anda di dunia yang tadi, dunia kesehatan, Anda bisa jadi di area pendidikan. Area pendidikan bagiannya apa? Bisa jadi guru, bisa jadi dosen. Kemudian pilihan yang terakhir, kalau di pendidikan biasanya adalah asisten laboratorium. Nah, di sini kalau mau jadi guru, pastinya Anda harus kuliah tinggi setinggi-tingginya, baik itu dosen ataupun guru sama. Karena untuk guru pun sekarang juga sudah diarahkan untuk standar ke S2, karena dosen mau distandarkan ke S3. Nah, jadi yang mau jadi guru silahkan, yang mau jadi dosen silahkan. Atau hanya sebatas asisten laboratorium di suatu pendidikan, itu D3, D4 sudah cukup. Tetapi kalau Anda pengen jadi guru atau dosen, silahkan lanjut kuliah ke S2 ataupun S3, kemudian nanti di situ Anda menjadi dosen. Sama halnya saya. Saya sendiri, sekarang posisinya saya menjadi dosen. Dulu, saya itu tidak ada kepikiran menjadi dosen sama sekali. Saya dosen sama sekali nggak ada pikiran. Karena pikiran saya adalah menjadi laboratorium yang baik dan benar. Udah cukup. Nggak ada saya mikir untuk saya bekerja menjadi dosen. Karena saya dulu orangnya demam panggung. Demam panggung. Di depan orang, ngobrol depan orang aja saya nggak begitu bisa. Tapi karena dengan berjalannya waktu, kita bisa. Namanya karena ketika kita sudah terjun di area tersebut, kita pasti akan belajar. Belajar lagi. Itu adalah Anda untuk berkembang. Nah, ini silakan nanti kalau Anda mau jadi dosen, silakan. Anda menjadi guru, silakan. Yaitu tadi, ketika Anda sudah menentukan Anda mau jadi guru ataukah mau jadi dosen, yang terpenting Anda harus kuliah lagi yang lebih tinggi. Kemudian yang terakhir, kalau memang jiwa bisnisnya itu tinggi, silahkan. Anda mendirikan laboratorium atau mendirikan rumah sakit, silahkan. Atau Anda menjual alat dan bahan laboratorium. Pastinya ini membutuhkan biaya yang cukup besar juga. Tapi kalau memang Anda ada niat atau Anda punya kemampuan, silahkan Anda berada di situ. Tidak ada hal yang tidak mungkin ketika Anda mempercayai Anda mampu untuk di bidang tersebut. Mau Anda mendirikan ataukah Anda menjual alat dan bahan laboratorium. Karena sebenarnya bisnis-bisnis ini itu juga sangat menjanjikan di saat ini. Nah, ini adalah peluang-peluang analis kesehatan ataukah peluang dari TLM untuk bekerja di suatu laboratorium. Jadi nanti kalau memang ada yang perlu diskusikan, silahkan. Karena di sini ada dua kata bijak yang cukup bagus. Kemauan Anda untuk sukses harus lebih besar dari ketakutan Anda akan kegagalan. Karena ketika Anda sudah berasa ada merasa kegagalan dalam diri Anda akan berjalan untuk arah sukses, itu pasti akan susah. Dan yang perlu diperhatikan bahwa Bapak almarhum B.J. Habibie pernah mengatakan bahwa keberhasilan bukanlah milik orang pintar, namun keberhasilan itu adalah milik mereka yang senantiasa berusaha. Nah, ketika dia berusaha, meskipun dia mengalami kegagalan, pasti dia akan tetap berpikir untuk sukses. Yang perlu saya ingatkan bahwa ketika Anda berniat atau menginginkan Anda menjadi sukses, yang Anda harus menjadikan dalam mindset Anda atau pemikiran Anda harus berpikir untuk positif.
Karena sesuatu hal yang positif akan memberikan dampak yang positif, sama hal balikannya juga kalau Anda berpikirnya negatif setiap harinya, Anda juga akan berdampak negatif pada diri Anda sendiri. Itu aja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Kang Ide. Waalaikumsalam. Apa wajah? Bobol. Baik, terima kasih Bapak pemaparan materi yang sangat luar biasa. Selanjutnya kita masuk ke sesi tanya jawab. Di kolom komentar sudah ada pertanyaan dari pertanyaan dari Bapak Tobing. Langsung 4 ya Bapak pertanyaannya. Saya bacakan satu-satu dulu. Selamat pagi, mohon izin bertanya Bapak. Pertanyaan pertama, seperti apa sih Pak ruang lingkup kerja seorang analis? Apakah jenjang karirnya hanya di bagian laboratorium saja? Mungkin dijawab satu persatu dulu ya Bapak. Oke. Oke. Terima kasih. Mungkin sebenarnya Pak Tobing ini sebenarnya sudah bisa menjawab sendiri. Cuman untuk memancing Anda aja, kira-kira mau Anda bertanya atau apa gitu. Silakan. Pertanyaan, seperti apa sih ruang lingkup kerja seorang analis? Apakah jenjang karirnya hanya di bagian laboratorium saja? Nah, mungkin ini bagi adik-adik yang masih kuliah, apakah nanti pekerjaannya di laboratorium saja? Jadi sebenarnya kalau kita yang namanya bekerja di laboratorium, seperti yang saya bilang tadi, kalau kita bicara di laboratorium, tidak akan selalu bekerja di laboratorium aja. Tetapi kecuali kalau Anda memang tidak mau berkembang. Kalau Anda tidak mau berkembang, Anda akan tetap berada di posisi yang sama. Dalam artian, Anda akan tetap menjadi teknis, dan terus teknis. Itu adalah ketika Anda tidak mau berkembang. Tetapi kalau Anda mau berkembang, Anda mau belajar bagaimana yang namanya peningkatan dari D3 menjadi D4 nanti setelah Anda bekerja, Anda kuliah lagi, kemudian nanti kalau memang ada kesempatan Anda kuliah, silahkan kuliah lagi. Itu adalah kesempatan Anda untuk meningkatkan jenjang karir Anda. Jadi tidak hanya di laboratorium, nanti bisa menjadi Kalab, kemudian nanti menjadi penanggung jawab teknis, bisa menjadi di area manajerial yang memang arahnya lebih kepada bagaimana mungkin Anda bisa menjadi kasih apa, kepala bidang apa yang dimana tidak selalu di bidang laboratorium, tetapi biasanya masih proses penanganan kaitannya sama laboratorium, tetapi Anda sudah tidak diproses lagi. Dalam artian tidak di bagaimana yang namanya Anda harus mencampurkan lagi, Anda mengambil sampling lagi, tidak di situ. Kalau Anda memang Anda untuk peningkatan, itu tidak akan Anda tetap standby di laboratorium terus-terusan. Mungkin seperti itu adalah jenjang karir. Jadi kalau bisa bicara jenjang karir, tergantung Anda mau berkembang ataukah tidak. Kalau Anda tetap dengan posisi yang sama, Anda akan tetap atau standby dengan lingkungan atau posisi Anda yang sama. Itu mungkin seperti itu. Kalau memang ada ditambahkan atau ada yang perlu ditanyakan lagi, silakan dari pertanyaan itu. Baik, terima kasih Bapak. Lanjut aja ya Bapak ke pertanyaan kedua. Di sini masih dari Pak Tobing, Bapak. Sesuai peraturan perundang-undangan yang baru, nomenklatur dari analis berubah menjadi teknik laboratorium medis. Apakah nantinya lulusan hanya diarahkan ke analis medis saja? Mungkin bisa langsung dijawab Bapak untuk pertanyaan kedua dari Pak Tobing. Oke. Sebentar ya, saya lagi membenahin tempat duduk saya.
Baik. Ternyata saya capek dari tadi. Oke. Saya tambah untuk yang kedua terkait dengan perubahan. Kalau kita bicara kaitannya perubahan, sesuai yang saya bilang tadi, sebenarnya kalau kita bicara kaitannya sama perubahan dari analis kesehatan ke areanya teknologi laboratorium medik, pasti yang namanya ranah pekerjaan pasti akan berkurang. Dalam artian, skop pekerjaan yang sudah sesuai saya jelaskan tadi, pasti akan berkurang. Di mana yang sebelumnya, yang namanya analis kesehatan itu skupnya sangat luas, karena kaitannya sama laboratorium kesehatan, laboratorium dimanapun itu pasti sebenarnya kaitannya sama kesehatan. Meskipun di pabrik itu juga untuk kesehatan. Tetapi kalau kita bisa bicara kaitannya sama teknologi laboratorium medik, pastinya skop kita arahnya kepada ke medik. Dan pekerjaan kita sebenarnya arahnya hanya ke medis saja, kecuali di mata kuliah yang tadi saya bilang ada penambahan mata kuliah kaitannya sama mata kuliah Anda di analisa air, makanan, minuman, itu kan mata kuliah tambahan. Nah, ketika Anda punya mata kuliah dan dasar mata kuliah tersebut, berarti Anda bisa masuk di ranah tersebut. Jadi itu adalah bekal Anda ketika Anda nanti mau bekerja. Mungkin seperti itu. Silakan. Baik, terima kasih Bapak. Selanjutnya. Untuk pertanyaan Pak Tom yang ketiga sama 4 tadi sudah kalian Bapak jawab ya di pertanyaan 1 pertama tadi. Kita lanjut ke pertanyaan kedua saja yang ada di chat. Ini dari Eka Apriliani Maisuratun. Eka mungkin bisa dinyalakan. Oke, ini saya ini aja, Widya kayaknya lagi macet. Pertanyaannya Eka, maaf Pak, izin bertanya, apakah sudah ada untuk S2 jurusan analis kesehatan di luar negeri? Sekian, terima kasih. Oke, kalau kita bicara kaitannya sama pendidikan di luar negeri, di luar negeri apakah ada? Ada. Namun kalau kita bicara S2 analis kesehatan, memang bunyinya bukan analis kesehatan, tetapi lebih kepada kalau Anda melanjutkan S2 di luar negeri, itu S2 laboratorium. Dalam artian di sana kayak di beberapa negara, kalau di Asia itu ada Filipina, ada Thailand, kemudian Taiwan, Singapura itu juga ada, kemudian kalau mau ngambil di Korea itu di daerah Jeju itu juga ada. Jadi sebenarnya kalau di luar negeri itu banyak, hampir semua luar negeri pasti ada. Hanya saja memang ilmunya ada kalanya yang Anda harus memilih sendiri, mau kira-kira mau apa dan di mana. Karena biasanya di luar negeri ada yang lebih fokus pada satu konsentrasi, ada yang seluruh kaitannya sama laboratorium itu dipelajari. Jadi itu kalau kita bicara kaitannya sama S2 analis kesehatan di luar negeri. Jadi ada, pastinya ada. Di Thailand itu Chulalongkorn juga ada, kemudian saya lupa yang di Korea itu. Yang Korea itu pernah didatangin sama asosiasi juga, datang ke sana untuk rapat se-Asia. Mungkin ada pertanyaan lagi? Baik Bapak, mungkin untuk sesi pertama sudah cukup. Oke. Karena waktunya sudah habis. Terima kasih banyak Bapak atas pemaparan yang sangat menjelaskan, dan semoga di sesi pertama ini dapat disimak dan dapat disimak dengan baik oleh seluruh peserta webinar pada pagi hari ini. Terima kasih Bapak waktunya. Oke.
Terima kasih Widya dan terima kasih semua. Jika memang ada kesalahan apa yang saya ucapkan, saya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi saya ingatkan untuk peserta diharapkan mengisi daftar isi yang akan kami share berupa link di tengah sesi kedua nanti. Yang kedua, peserta dipersilakan memberi pertanyaan langsung pada chat Zoom atau menggunakan fitur raise hand dengan format nama, institusi, dan pertanyaan. Dan yang ketiga, pertanyaan akan dibuka setiap pemateri selesai menyampaikan materinya. Baik, langsung saja kita ke sesi kedua. Ada pemaparan materi dari Mbak Natasha Nunki, SST, dengan judul Persiapan Fresh Graduate Lulusan Analis Kesehatan dalam Mencari Kerja. Saya akan membacakan CV beliau terlebih dahulu, tapi beliau CV-nya tidak ingin di-share. Jadi saya akan bacakan. Namanya Natasha Nunki. Beliau bertempat tanggal lahir di Batam 14 Februari 1996. Alamatnya di Waru Sidoarjo. Beliau memiliki beberapa job experience, yang salah satunya beliau merupakan laboran di program studi D4 Analis Kesehatan Universitas Nahdlatul Ulama Surabaya dari 2018 sampai sekarang. Dan beliau juga merupakan CEO founder ya Mbak, Crevory Bakery. Dan beliau juga lulusan dari program studi D4 Analis Kesehatan Universitas Nahdlatul Ulama Surabaya. Dan beberapa pengalaman beliau yang salah satunya akan saya sebutkan, yaitu beliau penulis puisi fiksi yang diselenggarakan oleh Elunar. Dengan hormat, waktu dan tempat, Mbak Natasha, saya persilahkan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar adik-adik semua? Terima kasih sebelumnya kepada seluruh panitia webinar yang kali ini memberikan kesempatan kepada saya, sehingga bisa bertemu dengan adik-adik semua meskipun via suara gitu ya. Baik, jadi di sesi yang kedua ini saya akan coba berbagi pengalaman saya tentang persiapan apa saja yang dibutuhkan calon fresh graduate atau fresh graduate khususnya lulusan analis kesehatan dalam mencari kerja. Jadi hal-hal yang dasar dan yang perlu kita ketahui itu ada dua adik-adik. Yang mana selanjutnya tentang preparing yourself atau persiapan dari diri kita sendiri. Jadi yang utama dan mungkin cukup sederhana yang sering kita dengar kalau misalnya kita mau mencari pekerjaan, kita sudah menyandang gelar dan sebagainya, itu hal dasar dan yang mungkin sering kita lupa itu hanya ada dua. Yang pertama tentang mentality atau kemampuan kita secara mental, mentalitas kita seperti apa, dan juga kemampuan kita secara skill seperti apa. Itu adalah dua hal sederhana yang dasar yang harus kita persiapkan ketika kita menyandang gelar fresh graduate gitu ya, khususnya di bidang analis kesehatan. Kemudian selanjutnya mungkin untuk host bisa di slide selanjutnya. Nah, dalam mentality ini ada hal pokok adik-adik yang kita harus utamakan, di mana kita harus punya sikap yang optimis terhadap segala situasi dan kondisi yang kita akan hadapi di masa yang akan datang. Yang mana sikap optimis ini akan membawa kita
untuk bisa berkarya lebih luas lagi, berdaya lebih luas lagi, yang mana siapapun kita, adik-adik, dimanapun kita berasal, bagaimanapun background pendidikan kita, dan sebagainya, kita berhak memiliki kesempatan yang sama untuk kita berkarya dan berdaya. Kemudian, selanjutnya, tentang optimis. Nah, ketika kita sudah mengelola optimis, rasa percaya diri kita yang baik, kita akan mampu menggunakan 3 hal utama yang sudah Allah anugerahkan kepada kita. Yang pertama adalah capacity, atau kemampuan yang kita miliki sejak lahir. Setiap dari kita pastinya memiliki kemampuan yang sama yang kita miliki sejak kita lahir. Kemudian, dengan rasa optimis itu, kita mampu menggunakan kemampuan real, atau kemampuan nyata yang kita miliki saat ini. Misalnya, jika saat ini kita berkecimpung pada dunia analis kesehatan, tentunya kemampuan real yang kita miliki mengenai analis kesehatan atau di bidang laboratorium. Dan yang ketiga, ketika kita memiliki rasa optimis yang tinggi, insya Allah kemampuan potensi kita yang lain dalam diri kita yang sudah kita sadari atau belum akan membantu kita untuk mencapai titik apa yang kita butuhkan di masa yang akan datang. Selanjutnya, tentang optimis. Jadi rasa optimis tadi adik-adik yang sudah kita pupuk, yang sudah kita miliki, itu akan membantu kita untuk lebih mengenal siapa diri kita sebenarnya, dengan membantu kita untuk memilih pilihan di masa yang akan datang. Contohnya adalah saat ini misalnya, ketika kita sudah menempuh pendidikan di bidang analis kesehatan, kita sudah menjadi calon atau mungkin fresh graduate dari analis kesehatan, tentunya kita akan dihadapkan pada 2 pilihan nyata. Yang pertama, apakah kita akan terjun dan berkecimpung di dunia analis kesehatan ataukah tidak. Semua itu kita harus mulai belajar, bertanya terhadap diri kita sendiri. Apa sebetulnya passion yang kita inginkan, skill apa yang kita miliki, dan jangan lupa untuk selalu menjalin relasi atau networking. Entah itu bersama dengan teman sejawat, kemudian kakak kelas, dan sebagainya. Yang penting usahakan untuk selalu menjalin relasi dengan siapapun itu. Karena kita tidak akan tahu di masa yang akan datang, rezeki itu dari mana datangnya, entah itu dari teman kita yang saat ini, atau yang akan kita temui di masa yang akan datang. Kemudian selanjutnya tentang ketika kita sudah memilih terjun untuk bismillah, insya Allah saya sudah memantapkan gitu ya, saya akan terjun di bidang medical laboratory technologies atau analis kesehatan. Tentunya ada hal yang harus kita persiapkan dari sekarang. Yang seperti sebelumnya sudah dipaparkan oleh Pak Andreas tentang STR, itu adalah salah satu pijakan yang bagi calon fresh graduate atau fresh graduate itu yang utama yang harus kita hadapi. STR ini kita dapat memperolehnya dengan sertifikasi kompetensi adik-adik. Yang mana sertifikasi kompetensi ini tentunya kita bisa mendapatkan ketika kita sudah dinyatakan lulus uji kompetensi. Nah, mengenai STR ini adik-adik mungkin bisa mengakses secara pribadi di Permenkes nomor 46 tahun 2013 tentang registrasi tenaga kesehatan, dan yang terbaru Permenkes nomor 83 kalau saya tidak salah tahun 2019 tentang registrasi tenaga kesehatan juga. Nah, setelah adik-adik sudah tahu begitu ya, hal terdekat yang akan kita hadapi bersama itu adalah STR. Untuk selanjutnya ada beberapa hal yang bisa kita breakdown begitu ya. Ketika kita ingin lulus uji kompetensi, otomatis pertanyaan dalam benak kita, apa saja bidang-bidang yang harus kita persiapkan mulai dari sekarang. Bagaimana caranya kita untuk menempuh atau bisa insya Allah lulus gitu ya, dapat STR sehingga kita akan lebih dimudahkan di jenjang karir yang selanjutnya. Ketika kita sudah punya legalitas, kita kan akan merasa aman untuk kita bisa bekerja dan sebagainya. Nah, hal-hal yang harus kita persiapkan mulai dari sekarang adik-adik, entah itu sekarang adik-adik mungkin sudah berada di semester awal, mungkin semester 2, kemudian masih semester 4 dan sebagainya, dan semester akhir, alangkah baiknya jika adik-adik semua sudah mempersiapkan dari sekarang. Jadi, saat uji kompetensi, itu kurang lebih ada 7 bidang yang akan diujikan. 7 bidang itu terdiri dari imunoserologi, kemudian hematologi, bakteriologi, parasit, toksikologi, sitohistoteknologi, dan juga kimia klinik. Yang mana ketujuh bidang ini yang nantinya akan adik-adik hadapi mau tidak mau gitu ya, karena itu adalah pilihan nyata ketika kita sudah mengemban, misalnya saat kita sudah mencapai semester akhir gitu ya,
kita akan melewati fase yang mana ada sumpah profesi dan sebagainya. Nah, mau tidak mau, kita akan dihadapkan dengan dua pilihan yang nyata. Terjun sekalian di dunia analis kesehatan atau enggak. Kalau misalnya jawaban kita bismillah, ta'ala terjun di dunia analis kesehatan, otomatis ini adalah salah satu hal yang saat ini alangkah baiknya sudah harus kita persiapkan mulai dari sekarang. Selanjutnya, ketika adik-adik sudah memantapkan gitu ya, oh ya, insya Allah aku akan memilih analis kesehatan sebagai bidang yang akan aku geluti nantinya. Kemudian adik-adik sudah mempersiapkan bagaimana mengikuti uji kompetensi dengan 7 bidang tadi untuk bisa mendapatkan STR. Ada beberapa hal tambahan lainnya ketika kita sebagai calon fresh graduate atau fresh graduate dalam masuk dunia kerja. 3 di antaranya adalah mulai saat ini untuk adik-adik yang semester akhir misalnya sudah harus mulai mempersiapkan CV. Yang mana CV ini alangkah baiknya untuk lebih diprioritaskan mengenai skill atau kemampuan yang adik-adik miliki. Jadi mungkin nanti di CV bisa adik-adik sebutkan gitu ya, pengalaman apa saja, misalnya pengalaman organisasi, kemudian pengalaman-pengalaman yang lain, seperti mungkin mengikuti workshop, seminar, dan sebagainya, yang mana nantinya akan menunjang adik-adik untuk bisa melakukan atau melamar pekerjaan di luar sana. Kemudian yang kedua adalah hal mengenai review. Review yang dimaksud di sini adalah adik-adik mulai ketika sudah menentukan pilihan begitu ya, ketika sudah semester akhir, sudah harus mulai memilih dan bersikap kira-kira instansi mana yang akan saya pilih. Apakah saya, jika seperti yang disampaikan Pak Andreas, kan kita banyak ya, jenjang karirnya bisa milih banyak. Apakah di dunia penelitian, di dunia pendidikan, di dunia laboratorium, seperti laboratorium yang ada di rumah sakit, atau laboratorium di instansi pemerintah yang lainnya, itu kita harus sudah mulai memikirkan dari sekarang mana yang akan kita pilih. Karena apa? Karena ketika kita sudah mulai memilih, otomatis ada hal-hal breakdown persiapan yang harus kita siapkan. Seperti mulai dari mereview. Ada salah satu, misalnya jika adik-adik gitu ya, memilih untuk, baiklah bismillah Kak, misalnya saya akan ingin sekali seperti itu, misalnya terjun di dunia bidang yang berhubungan dengan PMI. Itu sudah cita-cita saya misalnya. Nah, selain tadi yang adik-adik sudah harus persiapkan mulai dari STR, sudah mulai buat CV, adik-adik juga harus mulai mereview. Karena ada beberapa instansi, salah satunya mungkin PNI ya. Mungkin PMI di beberapa kota di Indonesia mungkin berbeda sistem perekrutan, tapi mungkin salah satunya ada yang mengenai ujian seperti TKD dan TKB. TKD itu ujian kemampuan dasar, dan TKB itu kemampuan bidang. Kalau kemampuan dasar itu seperti biasa matematika, bahasa. Kalau kemampuan bidang itu lebih detail, lebih dalam. Selain di bidang analis itu sendiri, ada yang namanya kalau misalnya kita mau terjun di PMI begitu ya, kita harus menguasai teori. Salah satunya adalah cross match dan sebagainya. Kemudian yang tidak kalah penting, yang terakhir yang juga harus kita persiapkan untuk bisa menonjolkan kemampuan kita saat kita memilih bidang pekerjaan, yaitu komunikasi. Yang mana komunikasi ini penting adik-adik. Mungkin bagi orang sangat sederhana ya, komunikasi kan kita sudah sehari-hari, setiap hari kita ngobrol tuh sama dengan komunikasi kan, tapi yang mana saat kita terjun di dunia pekerjaan, kita mencari kerja begitu, komunikasi itu sebagai salah satu nilai plus yang akan dilihat oleh perekrut begitu ya, apakah seseorang ini layak atau tidak. Karena dengan komunikasi itu akan memberikan impression atau kesan dari cara kita berbicara, cara kita menyampaikan dan sebagainya. Itu akan secara psikologi, ada beberapa HRD dan sebagainya itu yang akan menilai, oh si A itu berarti berwatak seperti ini, si B itu bersifat seperti ini. Nah, yang ketiga itu nanti akan akumulasi atau terkalkulasi sebagai penilaian kita saat proses interview. Kemudian selanjutnya, ini adalah salah satu contoh begitu ya adik-adik, ketika nanti adik-adik sudah pada fase akhir pendidikan, adik-adik mau persiapan mencari kerja, mungkin ini adalah surat
salah satu surat yang akan adik-adik temui dan adik-adik akan buat nantinya, yang mana surat ini mengenai lamaran pekerjaan, yang kurang lebih isinya bisa adik-adik baca sendiri, tapi di mana surat ini melampirkan beberapa poin penting adik-adik, atau data penunjang, diantaranya adalah CV atau daftar riwayat hidup. Kemudian jika adik-adik sudah, tadi seperti yang sudah dijelaskan Pak Andreas, yang mana sekarang kan peraturan terbaru tentang exit exam, jadi insya Allah nanti saat adik-adik sudah lulus, adik-adik sudah punya STR. Jadi STR itu nanti bisa dilampirkan di dalam surat untuk lamaran pekerjaan. Selain itu ada fotokopi ijazah biasanya dan transkrip nilai yang sudah dilegalisir. Kemudian ada surat keterangan sehat yang bisa adik-adik dapatkan dari instansi pemerintah, entah puskesmas atau rumah sakit misal. Kemudian jangan lupa juga untuk melampirkan sertifikat yang adik-adik miliki. Misalkan adik-adik pernah mengikuti pelatihan, workshop, atau seminar, itu bisa adik-adik lampirkan di surat lamaran pekerjaan. Selanjutnya, ini ada beberapa hal adik-adik yang mungkin bisa adik-adik persiapkan saat ingin melakukan interview. Itu ada biasanya ada 3 pertanyaan pokok yang akan ditanyakan oleh reviewer kita saat kita melakukan interview gitu ya. Yang pertama mengenai general question. General question ini saya ambil 3 contoh diantaranya. Itu biasanya mengenai pertanyaan tentang diri kita. Jadi pertanyaan-pertanyaan yang ingin mengenal. Jadi penginterview itu ingin mengenal diri kita lebih lanjut. Kemudian yang kedua itu tentang apa motivasi kita. Misalnya jika kita ingin melamar pekerjaan di instansi X gitu ya. Jadi apa motivasi kita untuk ikut atau terjun di dunia kesehatan khususnya. Kemudian yang ketiga adalah apa yang kita inginkan gitu. Jadi itu adalah general question yang kurang lebih ditanyakan. Kemudian yang kedua, biasanya pertanyaannya ini berhubungan dengan pengalaman atau latar belakang. Jika kita lulusan analis kesehatan gitu ya, berarti otomatis pertanyaan-pertanyaan yang sering ditanyakan interviewer kepada kita adalah apa saja alat yang sudah pernah kita gunakan. Nah, ini berarti akan mengacu pada pengalaman kita. Karena misalnya saat kita fresh graduate, berarti ada juga kan mahasiswa yang mungkin mendapatkan pengalaman hanya dari PKL. Nah, ini mungkin bisa dijadikan acuan atau bisa dijadikan yang kalian gali, yang bisa kalian sampaikan kepada interviewer gitu ya, bahwa misalnya saat saya PKL di instansi X tahun sekian, saya pernah menggunakan alat ini dan sebagainya. Nah, itu bisa jadi nilai plus atau poin plus buat adik-adik. Kemudian pertanyaan yang ketiga, itu biasanya pertanyaannya lebih mendalam, adik-adik lebih menjurus. Nah, pertanyaan ini biasanya mengenai keterampilan, skill, atau kemampuan dan karakteristik yang kita miliki, sehingga kita ingin memenuhi syarat untuk bisa terekrut begitu ya di instansi yang kita inginkan. Selanjutnya, nah jangan lupa adik-adik ketika adik-adik sudah menentukan pilihan, adik-adik sudah memaksimalkan ikhtiarnya, jangan lupa untuk selalu menyandarkan pilihan-pilihan adik-adik terhadap apa yang sudah adik-adik lakukan terhadap pencipta adik-adik. Jadi jangan sampai lupa bahwa semua yang kita impikan itu belum tentu yang kita butuhkan, begitu kan? Jadi sandarkanlah segala urusan kita pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, yang terakhir yang akan saya sampaikan adalah saya mengutip kata mutiara, gitu ya, dari Ali bin Abi Thalib, yang mana beliau menyampaikan bahwa nilai seseorang itu berdasarkan kemahirannya terhadap suatu profesi. Jadi pesan saya singkatnya untuk adik-adik saat ini adalah belajarlah untuk menikmati proses yang kalian lalui. Jika saat ini kalian masih berperan sebagai seorang pelajar, masih berperan sebagai seorang mahasiswa, yang meskipun mungkin mahasiswa tingkat akhir gitu ya, atau masih mahasiswa newbie dan sebagainya, belajarlah untuk berproses dan belajarlah untuk menggunakan peran itu sebaik-baiknya. Jika kalian saat ini berkesempatan menjadi seorang pelajar, menjadi seorang mahasiswa, ya gunakan itu sebaik-baiknya. Belajarlah sebanyak-banyaknya dari siapapun itu, dimanapun itu. Karena adik-adik, ini contoh nyata ya, saat ini misalnya kita dihadapkan pada tantangan
tantangan dunia yang global. Kita dihadapkan pada tantangan zaman yang nyata. Salah satunya adalah pandemi. Nah, bagi kita sebagai seorang analis kesehatan, ketika kita memiliki kesempatan, khususnya saat kita masih bisa belajar, gitu ya, masih bisa belajar, masih belum masuk ke dunia kerja, otomatis kita masih memiliki space, kita masih memiliki waktu untuk menggali potensi diri. Nah, saran saya untuk adik-adik semua, jangan sampai adik-adik menyesal di kemudian hari. Untuk itu, apapun tantangannya yang pernah adik-adik dapatkan, gitu ya, belajarlah untuk menghadapi tantangan pada hal-hal yang sulit. Karena ketika kita sudah belajar dan mampu mengatasi hal-hal yang sulit, insya Allah hal-hal yang mudah itu akan mengikuti kita. Contohnya sederhana adalah beberapa hari yang lalu, gitu ya, saya dapat info dari grup sebelah bahwa LIPI atau mungkin adik-adik tahu adalah Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia itu membutuhkan seseorang yang sudah berpengalaman gitu ya di bidang biologi molekuler. Nah, yang saat ini yang mungkin adik-adik masih bisa belajar dan sebagainya, belajarlah sebanyak-banyaknya ilmu itu. Mungkin bagi adik-adik biologi molekuler itu ribet, Kak. Biologi molekuler itu sulit dan sebagainya. Tapi percayalah, coba kalian melunakkan hal-hal yang sulit itu. Karena bisa jadi hal-hal yang sulit itu akan membawa kalian terbuka pintu jenjang karir di masa depan yang lebih luas. Karena saat ini justru hal-hal yang sulit itu adik-adik yang dicari banyak orang. Karena biasanya hal sulit itu banyak dihindari. Dengan keahlian seperti itu, biasanya tuh keahlian-keahlian yang mungkin saat ini tuh banyak yang, aku mau ngambil bidang ilmu yang lain lah, biologi molekuler misalnya nih ya, biologi molekuler itu misalnya susah, rumit, dan sebagainya. Ternyata ketika kita dihadapkan pada tantangan global, tantangan zaman yang nyata, kita mau tidak mau, suka tidak suka, harus belajar, harus melewati itu. Jadi ketika adik-adik sekarang masih bisa, mungkin yang sekarang di semester tengah-tengah gitu ya, yang sudah atau mungkin akan mau mendapatkan mata kuliah biologi molekuler, coba belajarlah untuk tidak hanya biologi molekuler ya, tapi mata kuliah yang lain yang selagi adik memiliki kesempatan untuk belajar menggali lebih, belajarlah untuk itu. Karena kembali lagi, kita tidak akan pernah tahu jalan mana yang akan membuka kita di masa depan. Apakah sesuatu yang sulit itu yang kita hindari, yang nantinya malah kita dihadapkan pada sesuatu yang harus kita lewati. Jadi karena apa adik-adik? Karena belajar, kita tuh harus sering dan belajar, terutama dari kesalahan orang lain. Karena apa? Karena umur kita tuh tidak akan pernah mencukupi untuk mencoba semua kesalahan orang lain. Sehingga jika tidak berbaur dengan pengalaman, pengetahuan itu akan kehilangan nilainya. Karena pengalaman-pengalaman kehidupan inilah yang membatasi umur manusia. Mungkin sekian dari saya. Jika ada pertanyaan, monggo dipersilahkan. Akan saya, mungkin sebisa saya, semampu saya jawab, akan saya jawab. Mohon maaf bila ada salah kata. Terima kasih atas waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak buat Mbak Anastasia. Di kolom komentar Zoom, di kolom chat sudah ada beberapa pertanyaannya, Mbak. Mungkin Mbak Anastasia juga bisa melihat. Ini akan saya bacakan ya, Mbak. Pertanyaan dari Aprilia. Selamat pagi, saya Aprilia, Prodi Ankes, semester 4 UNUSA, izin bertanya. Ada 3 pertanyaan, Mbak. Saya bacakan satu-satu dulu, kemudian dijawab, atau bagaimana, Mbak? Iya, satu-satu dulu aja. Pertanyaan pertama, bagaimana cara kita mengetahui dan mengolah kemampuan potensial tersembunyi kita? Waktu dan tempat, Mbak, dipersilahkan. Oke, baik. Bagaimana cara kita mengetahui dan mengolah kemampuan potensial tersembunyi kita? Mungkin sepertinya adik-adik, setiap dari kita itu sebetulnya sudah tahu jawaban dari atas segala kegundahan, kegelisahan kita itu sebetulnya, insya Allah setiap dari kita itu sudah tahu. Tapi yang pasti yang harus kita ingat bahwa setiap dari kita itu pastinya punya prinsip, punya idealisme yang harus kita tumbuhkan dan kita kokohkan adalah itu. Yang mana dengan idealisme itu kita akan bantu kita untuk bisa mengetahui secara detail gitu ya, lebih dalam kemampuan diri kita. Karena kemampuan ini, misalnya kalau misalnya adik-adik ini masih di semester
bawah begitu ya, semester 2 misal atau semester 3, adik-adik tidak apa-apa, tidak harus sekarang untuk menjawab pertanyaan dari segala kegelisahan gitu ya atau kegundahan. Tapi yang mulai harus adik-adik pelajari adalah belajarlah untuk menyukai hal-hal yang tidak kalian sukai. Karena kita tidak tahu hal yang kita butuhkan di masa depan itu seperti apa. Jika kita berkesempatan, misalnya nih ya, berkesempatan pada suatu titik, di mana titik itu mengantarkan kita pada hal-hal yang bagi kita tuh sulit, yang kita hindari. Contohnya hal-hal sulit yang kita hindari, misalnya saat perkuliahan apa ya? Oh, saat mata kuliah plebotomi, misal. Prinsip saya itu ya Kak, misalnya, saya tuh nggak mau menyakiti orang dan nggak mau disakiti. Jadi saya nggak mau mengambil darah, gitu kan, misal. Nah, mau tidak mau adik-adik di dunia kerja, salah satu skill utama yang ditanyakan adalah, Mbak, apakah Mbak bisa ambil darah? Nah, itu adalah skill yang ditanyakan. Skill salah satu yang sering ditanyakan para interviewer gitu ya pada kita. Apakah kita punya kemampuan mengambil darah dalam plebotomis? Apakah enggak? Karena ketika kita punya, itu berarti nilai plus, Dek. Menjadi nilai plus. Meskipun semua analis itu kompetensinya harus bisa. Karena ketika misalnya saat masa kuliah gitu ya, ada SKS yang mana kita harus mencapai itu. Baru kita bisa dinyatakan misalnya naik semester dan sebagainya. Tapi secara nyata, kemampuan itu tuh sebetulnya sangat dibutuhkan di dunia kerja khususnya. Apakah bisa ambil darah? Nah, mungkin kalau misalnya adik-adik flashback gitu ya, apakah itu juga termasuk potensi dalam diri? Bisa jadi. Karena apa? Karena tidak semua dari kita itu memiliki kemampuan sensing ya, atau perasa yang sama. Ada halnya saat melakukan plebotomi, ambil darah, ada halnya orang itu karena mungkin under pressure pada dirinya sendiri gitu ya, takut menyakiti orang, takut disakiti orang dan sebagainya, jadi dia nggak mau mencoba. Padahal ketika dia mencoba, insya Allah ternyata dia memiliki potensi yang lebih di situ. Nah, kita nggak pernah tahu. Jadi untuk pertanyaan yang pertama, bagaimana cara kita mengetahui, adalah belajarlah untuk menyukai pada hal-hal yang kita nggak suka. Karena jelas kalau kita menyukai pada hal yang kita suka, insya Allah memang kita akan sangat mudah untuk melaluinya. Tapi belum tentu kalau kita bisa melalui hal yang kita tidak suka, kemudian kita menjadi expert di bidang itu, nah berarti itu adalah potensial tersembunyi dalam diri kita. Itu pertanyaan pertama. Yang bisa saya jawab ya dari pertanyaan pertama. Selanjutnya, mungkin pertanyaannya. Selanjutnya, pertanyaan kedua Mbak masih dari Aprilia. Ini saya aja ya Mbak, yang pertanyaan kedua sama ketiga. Oke. Ketika ingin melamar pekerjaan, bagaimana cara mengatasi grogi yang timbul ketika interview? Selanjutnya mungkin berkesinambungan Mbak, masih melamar pekerjaan, bagaimana cara menulis resume yang benar Mbak? Silakan dijawab Mbak. Oke. Pertanyaannya ini teknis sekali ya. Bagaimana jika pertama kali melamar pekerjaan, bagaimana cara mengatasi grogi yang timbul ketika interview? Mungkin jawaban singkatnya adalah tadi deh, mental. Berhubungan dengan mental. Ketika kita sudah pada tahap optimis, percaya diri kita tumbuh, percaya diri kita tinggi, kita merasa bahwa semua orang itu punya kesempatan yang sama. Meskipun misal, entah dari latar belakang pendidikan kita seperti apa, latar belakang kehidupan kita seperti apa, yang jelas setiap orang yang dilahirkan itu punya kesempatan yang sama. Karena kita punya capability yang sama, kita punya kemampuan sejak lahir yang sama. Jadi nggak ada alasan untuk kita bisa insecure terhadap diri kita sendiri. Jadi mungkin itu salah satu untuk cara mengatasi grogi yang timbul gitu ya ketika interview. Anggap saja orang yang interviewer kita itu ya orang yang kepo sama kita. Sehingga ketika kita melakukan feedback saat interview, kita akan begitu santainya, kemudian akan menjawab dengan apa adanya diri kita, dan insya Allah dengan begitu akan memberikan impression atau kesan yang, oh baik, ternyata si X itu kepribadiannya seperti ini, dan sebagainya. Jadi, untuk saat interview khususnya, kita belajarlah untuk let it flow. Keep calm and down gitu ya. Jadi, santai aja. Karena itu tadi, Dek, nggak ada satupun dari kita itu yang bisa diremehkan. Karena setiap dari kita tuh punya kemampuan yang sama. Apapun itu. Jadi, jangan insecure terhadap diri kita sendiri. Karena kalau bukan kita yang menyelamatkan diri kita, siapa lagi gitu kan ya. Kemudian pertanyaannya yang terakhir mungkin
bagaimana cara menulis resume yang benar. Nah, sebetulnya untuk benar dan tidak benar itu relatif, Dek. Relatifnya itu kita gunakan untuk apa resume kita? Karena resume untuk mencari pekerjaan, resume untuk kita melamar di, maksud saya untuk jenjang pendidikan lebih lanjut, misalnya kita ingin S2 di dalam negeri atau S2 di luar negeri, itu resume-nya akan berbeda. Jadi, cara menulis resume ini bergantung pada penempatan kita untuk apa. Kalau misalnya ketika resume ini kita buat untuk melamar pekerjaan gitu ya, misalnya di Indonesia dan sebagainya, cukuplah saja resume yang singkat, padat, dan jelas. Yang terkhusus adalah skill priority. Jadi di mana resume itu kan ibaratnya apa ya, label untuk menjual skill kita. Nah, karena label untuk menjual skill kita, sehingga di dalam resume itu alangkah baiknya tonjolkan penulisan-penulisan yang nggak apa-apa lah ya, kita agak pede sedikit, toh juga cuma tulisan gitu kan ya. Pede dalam artian kita bangga terhadap apa yang kita punya, terhadap apa yang sudah pernah kita alami, pengalaman-pengalaman apa saja kita cantumkan di situ. Cuman pakai bahasa yang lugas aja, nggak usah bahasa yang berlebihan gitu kan. Jadi mungkin seperti itu, karena kalau resume itu untuk tujuan yang lain, misalnya untuk kita menempuh pendidikan S2 gitu ya, entah di dalam negeri atau di luar negeri, beda lagi. Bahasa dan topik-topik yang akan diangkat itu beda lagi. Tapi kalau misalnya itu hanya untuk mencari pekerjaan, insya Allah cukup dengan kita menggunakan bahasa-bahasa yang lugas, kemudian kita menonjolkan skill priority kita, insya Allah sudah cukup. Begitu. Mungkin begitu Dek Widya, ada lagi yang mungkin ingin ditanyakan? Oke Mbak Nash, ini ada pertanyaan dari Eka Aprilia lagi. Tadi mungkin sudah dijawab sama Mbak Nash ya, soal mental Mbak, soal keraguan, rasa ragu, kurang pede, dan lain-lain. Jadi ini ada pertanyaan terakhir Mbak dari Pak Tobing. Ya Allah, ya baik-baik, gimana? Bagaimana sih Kak agar hasil lab yang kita keluarkan nanti sudah valid dan sesuai dengan kondisi pasien? Terkadang masih belum pede mengeluarkan hasil, takut ada yang salah dan tidak sesuai dengan diagnosa dokter. Silakan Mbak untuk menjawab pertanyaan dari Pak Tobing. Ya Allah, terima kasih Bapak. Saya menjawab pertanyaan dari dosen saya sendiri gitu ya. Jadi bagaimana agar hasil lab yang kita keluarkan nanti sudah valid, akan sesuai dengan kondisi pasien yang terkadang masih belum pede untuk mengeluarkan. Baik, mungkin yang bisa coba saya jawab itu seperti ini Pak. Mungkin ini juga saya alami ketika saya PKL gitu ya Pak. Nah, alhamdulillahnya ketika mungkin nanti saat terjun di dunia kerja, mungkin misalnya saat kita fresh graduate, kemudian kita sudah diterima di dunia kerja, mungkin ada kalanya kita tidak akan tidak secara mandiri begitu ya, akan didampingi beberapa minggu atau beberapa bulan untuk penyesuaian. Nah, mungkin ketika masa itu kita bisa untuk belajar lebih menggali potensi kita lebih dalam, sehingga saat kita melakukan suatu pekerjaan, kemudian kita sudah diharuskan untuk validasi, setidaknya kita dari situ punya pengalaman. Dan mungkin buat cross-check-nya, kita bisa tanyakan pada senior-senior yang sudah lebih lama bekerja di instansi tersebut. Jadi untuk mengurangi rasa tidak pede kita terhadap hasil yang kita keluarkan, mungkin itu salah satu tipsnya. Karena insya Allah saat di dunia kerja pun ada pasti untuk beberapa orang yang bisa kita jadikan bertukar pikiran dan sebagainya. Jadi mungkin itu jawaban saya, Pak Tobing, begitu. Bagaimana Widya? Mungkin Pak Tobing ada yang mau ditanyakan lagi? Baik, terima kasih Mbak. Mungkin cukup pertanyaannya Mbak karena waktunya sudah habis. Seperti informasi di Zoom chat-nya sudah kami kirim link berupa link untuk konfirmasi kehadiran peserta. Ada 2 link untuk mahasiswa UNUSA dan 1 link untuk umum. Nanti bisa diisi untuk konfirmasi kehadirannya. Terima kasih banyak Mbak Nas atas. Ya, sama-sama. Terima kasih kembali. Ya, semoga sehat selalu ya Mbak. Amin. Kalian juga ya. Baik-baik di sana sama keluarga. Amin. Semoga dilindungi Allah Subhanahu wa taala dimanapun kalian berada. Amin. Bapak juga, Pak Tobing, Pak Andreas, terima kasih banyak.
atas kesempatan yang diberikan kepada saya, ilmunya dan sebagainya. Semoga Bapak dan Ibu dosen khususnya Prodi D4 Analis sehat-sehat semua ya Pak, dilindungi oleh Allah Amin, SWT amin. bersama keluarga. Amin. Sukses buat Natasha. Amin, insya Allah Pak, terima kasih. Ditutup, Mbak. Baik, alhamdulillah. Terima kasih kami ucapkan kepada kedua pemateri kita pada webinar hari ini. Tentunya penyampaian materi pada pagi hari ini menjadi sebuah pengetahuan dan motivasi kita yang tentunya akan berguna bagi kita semua. Dan juga merupakan satu kebanggaan untuk kita semua menjadi seluruh calon ATLM dan ATLM di seluruh Indonesia. Mungkin sedikit masih kedengaran kah suara saya? Masih Kak. Baik, semoga teman-teman semua masih dalam keadaan sehat dan aktivitasnya tidak ada yang terganggu ya, meskipun kita harus menjunjung tinggi protokol kesehatan. Baik, sekian dari saya. Terima kasih. Saya kembalikan ke pembawa acara. Terima kasih untuk semuanya. Saya ucapkan kepada Kak Widya sebagai moderator pada webinar kali ini. Kemudian saya ucapkan kembali kepada para pemateri kita yang sangat luar biasa. Kepada Pak Andreas, terima kasih. Kemudian kepada Kak Natasha juga kami ucapkan terima kasih. Semoga ilmu yang diberikan dan materi yang telah disampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Baik, mungkin itu yang bisa saya sampaikan untuk webinar kali ini. Semoga kita dapat bertemu kembali di acara webinar selanjutnya, Hima Analis Kesehatan selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.